Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Jadi yang namanya mubham itu adalah kasus di mana di sana terdapat rawi yang memang tidak disebutkan. Ya. Al hadisul mubham wa mubhamu minal hadis ai haduhu huwa ya ai ma hadisun fi rawin lam yusam. Hadis yang di mana di sana terdapat salah seorang perawinya tidak disebutkan. Lam yuzkar bismihi. Jadi namanya ini siapa gak diketahui. Nah, ini kan repot. Karena profilnya nanti tidak bisa ditelaah, tidak bisa dikaji, tidak bisa direview dengan benar. Bal ubhima wa ukhfiya atau wa akhfa. Bahkan profilnya ini tidak jelas. Saun kana rajulan awi mur'atan. Baik nanti itu seorang lelaki atau wanita. Nah, problemnya apa? Yaitu tadi, nanti tidak bisa diidentifikasi secara pasti siapakah sosok yang dikehendaki di sini. Fil matni awil isnad, dalam matan atau dalam sanad. Misalu fil matni hadis Aisyah ana mur'atan sa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid. Ya, ini mengenai sosok wanita yang bertanya kepada Rasul bagaimanakah mandi atau membersihkan dirinya dari mens gitu ya. Rasul berkata, "Khudhi fursatan min miskin fatatahhari biha." Nah, ambillah sedikit minyak misik dan bersihkanlah dengan itu. Nah, jadi supaya tidak bau. Nah, nama wanita ini itu adalah Asma binti Syakal menurut qaul sahih. Ya. Wal firsoh, ya firsoh. Itu atau min sufin wa nahwi. Jadi sejumput, secuil, ya sebagian kecil gitu ya dari semacam kapas. Nah, di sini memang dalam konten hadisnya disebutkan imro'ah. Cuman ini tidak menjadi masalah dalam kasus ini karena ternyata profilnya berhasil dikuak siapakah imro'ah tersebut. Nah, ternyata profilnya di sana adalah Asma binti Syakal. Kemudian contohnya yang dalam sanad misalu fil isnad ma idza qila hadasani Sufyan an rajulin. Ya. Jadi berbicara atau menyampaikan hadis kepadaku Sufyan dari salah seorang laki-laki. Wa hukmuhu, hukumnya apa? Hadis mubham semacam ini adalah dhaif. Hadisnya hukumnya adalah lemah. Nah, kenapa lemah? Ya, kenapa hukumnya adalah lemah? Idza kana fi sanadi. Nah, lemah ini adalah manakala nanti si mubham. Jadi sosok yang tidak diidentifikasi profilnya ini berada dalam jalur mata rantai sanadnya. Kenapa? Ya, sebagaimana saya singgung tadi, kenapa kok ini bisa menyebabkan kelemahan? Karena kita tidak bisa mengetahui kredibilitas, profesionalitas, kapabilitas dari si rawi yang tidak terkuak profilnya ini. Walam yu'lam li adami wurudi fitorikit ukhro. Dan ternyata tetap tidak bisa untuk dideteksi siapakah dia, tidak bisa diidentifikasi profilnya. Karena ternyata jalur riwayat yang lain pun tidak menyebutkan siapa dia. Kalau umpama mubham dalam satu silsilah sanad, namun disebutkan dari jalur yang lain, itu nanti masih bisa kita kuak sebenarnya siapakah dia. Namun ketika profilnya tidak berhasil terkuak dengan tiadanya jalur sanad ya dari periwayatan yang lain, maka ya dia akan tetap mubham yang konsekuensinya tidak bisa dikaji kapabilitasnya sehingga akan bernilai dhaif. Ama fil matni fala yadurru. Nah, namun kalau nilai mubham ini terdapat dalam konten hadisnya ternyata ini malah nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena adanya si mubham yang tidak bisa kita kaji profilnya itu tidak bersinggungan langsung dengan kesinambungan sanadnya.
Justru dia adalah konten yang diceritakan. Nah, konten yang diceritakan ini tidak terlalu masalah manakala profilnya tidak berhasil dikuak. Karena nggak berkaitan dengan kekuatan, dengan adanya hadis itu sebagai acuan untuk sumber hukum. Nah, fungsi dari memahami hadis mubham itu ma'rifatuhu zawalul jahalah. Ketika kita berhasil menguak mubham ini, maka akan menghilangkan jahalah, akan menghilangkan konsep ketidaktahuan kita. Itu hadis mubham. Nah, berikutnya wa kullu ma qalat rijaluhu ala wadituhu dzakalladzi qad nazala. Ya. Setiap hadis yang mata rantai perawinya itu orangnya sedikit, jarak per generasinya disebutkan dengan hadis Ali. Ya meskipun toh kalau kita kaji nanti secara luas ya, umpama mau kita singgung di semacam Tadribur Rawi Imam Suyuti, atau di takribnya Imam Nawawi, Irsyadul Thulabil Haqaiqnya beliau juga, atau di Hasyiah apa itu Amiji atau apa itu Hasyiah Tadribur Rawi. Memang klasifikasi untuk hadis Ali ini ternyata kompleks. Ada yang melihat nilai kedekatannya dengan Rasul, itu satu. Ada yang menilai nilai kedekatannya dengan para imam hadis, itu dua. Ada yang menilai kedekatannya dengan Kutubul Mu'tamadah, kitab-kitab yang bisa dijadikan acuan untuk meriwayatkan hadis. Ya, biasanya bisa dijadikan acuan untuk keabsahan hadis. Nah, konsep yang berlaku untuk Ali itu juga berlaku untuk nazil. Tapi di sini memang karena kita ini kitabnya adalah kitab yang ringkas, konsentrasinya adalah menilai banyaknya mata rantai yang menghubungkan awal hadis dan akhirnya. Nah, ini nanti terklasifikasi menjadi Ali kalau memang orangnya sedikit. Dan sebaliknya kalau orang banyak maka disebut dengan hadis nazil. Wadituhu dzakalladzi qad nazala. Hadis Ali dan hadis nazil. Fakuluma ai hadisin. Setiap hadis qolat rijaluhu ala. Yang sedikit perawinya. Jalur mata rantainya itu sedikit. Maka disebut dengan hadis Ali. Disebut dengan hadis Ali. Di sini ya di syarahnya di Takrirat Sunniyah ternyata beliau musannif mengklasifikasinya tidak hanya sebatas 3 sebagaimana yang tadi saya singgung ya. Itu pun yang saya ingat dari Tadribur Rawi. Di sini beliau bahkan mengklasifikasinya menjadi 3. Yang pertama ar-qurbu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanadin sahih. Yakni kedekatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, wa yusammal al-ulu wa al-mutlaq. Dinamakan dengan hadis Ali yang mutlak, sudah paling tinggi dengan tanpa pelabelan apapun. Hadis tertinggi sebebas-bebasnya. Ya, hadis tertinggi sebebas-bebasnya. Kemudian ya. Contoh yang kedua adalah al-qurbu min imamin min a'immatil hadis di sifatin aliyah. Mengacu nilai kedekatannya dari para imam-imam hadis yang memang memiliki kapabilitas yang sesuai, yang tinggi. Contohnya dari sisi hafalannya, kal hifdi. Kemudian wadobti, penguasaannya pada konten hadisnya. Wanawihima. Dan hal-hal yang semacam itu. Minas sifatil al-muqtadiyati litarjih, dari sifat-sifat yang bisa memberikan indikasi untuk melakukan tarjih, untuk melakukan pengunggulan di sana. Sebagaimana Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i di usia 15 tahun sudah, di usia 10 tahun ya, sudah hatam muwatta. Hafal kitab muwatta yang tebalnya itu kurang lebih 400-600 halaman. Karena kalau beliau hafal Qur'annya di usia 7. Usia 10 hatam muwatta. Usia 15 sudah menjadi mufti di Mekah. 15 tahun ya mufti Mekah.
Bisa dibayangkan betapa luar biasanya beliau. Sekarang 15 tahun. Ya, masih main Mobile Legends ya, kalau nggak main Free Fire. Ya memang beda zaman, beda zaman. Tinjauan yang ketiga, al-qurbu ila kitabin min kutubil hadisil mu'tabaroh. Jadi kedekatannya dari kitab-kitab yang bisa dijadikan acuan pijakan untuk keabsahan hadis. Nah, berikutnya yang keempat, ya berarti saya yang lupa. Memang sekitar 5 memang. Jadi ada makana uluwan bi kodami mauti rawi an syaihin ala mauti rawin akhir an dzalika syekh. Fa in kana mutasawiyaini fil adat. Jadi mengacu siapa yang lebih dahulu wafat. Siapakah yang lebih dahulu wafat meskipun jumlah runtutan mata rantai perawinya itu sama, nanti disebut dengan hadis Ali. Maka akan timbul polemik loh. Orangnya sama, tapi kok satunya bisa Ali? Karena begini, ketika sang rawi itu lebih cepat meninggal, kemungkinan ia untuk menarik kembali ucapannya dalam periwayatan hadis itu juga akan hilang. Karena kadangkala secara kasus memang beberapa kali didapati ada seorang rawi yang menarik kembali riwayatnya atau bahkan mengingkari riwayat tersebut. Saya merasa nggak pernah meriwayatkan itu. Saya yakin bahkan ya tidak pernah meriwayatkan hadis itu. Nah ini tentu akan membuat murid-murid pendengarnya atau orang yang mengambil hadis dari beliau ini akan merasa dipermainkan. Nah makanya tentunya ketika seseorang periwayat itu sudah meninggal, itu sudah tidak mungkin lagi untuk menarik ucapannya dalam periwayatan. Sehingga dianggap sebagai hadis yang ali. Semacam itu. Yang kelima, takodumus sama minasyekh. Ya, jadi justru kalau yang keempat itu mengacu kepada meninggalnya syekh, yang kelima ini mengacu siapa yang lebih dahulu mendengar dari syekh. Ya. Jadi yang lebih dahulu mendengar itu lebih tinggi nilainya dibandingkan yang mendengar terakhir kali. Ya. Wahadihi, ya jadi yang sedikit kebalikan dari yang sedikit riwayatnya disebut dengan hadis nazil. Ya, jadi hadis nazil karena jauh dari Rasul. Ya klasifikasinya sama seperti klasifikasi pada hadis Ali. Semakin jauh dari Rasul ya hadis nazil versi pertama. Semakin jauh dari aimatil hadis ya hadis nazil menurut versi yang kedua. Semakin jauh dari kutubul mu'tamadah berarti ya dia hadis nazil menurut versi ketiga. Kemudian meninggalnya belakangan perawi terakhirnya, maka disebut hadis nazil mengacu versi keempat. Atau mendengarnya belakangan disebut hadis nazil menurut versi kelima. Semacam itu. Fungsinya kita memahami hadis Ali dan nazil itu bagaimana? Ya. Imam Ahmad berkata, telabus sanadil Ali sunnatun aman salaf. Mencari sanad yang Ali itu adalah sepak terjang, tindak laku dari para ulama-ulama terdahulu. Karena nilai kemungkinan untuk dilakukan kebohongan itu semakin kecil kalau mata rantainya itu semakin sedikit. Kalaupun tidak berbohong, katakan nilai kemungkinan terjadinya alfa atau lufa itu semakin kecil. Karena semakin sedikit orangnya, semakin sedikit pula nilai kemungkinan untuk lupanya. Tapi kadang sebagian orang justru memenangkan hadis nazil dengan anggapan semakin banyak kredibilitas dari para perawi, semakin mengukuhkan nilai hadis itu. Ya ada yang berpendapat semacam itu. Wa qala ghairu qurbul isnad qurbatun ilallah. Dekatnya sanad itu adalah mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sebagian yang lain ya. Dan hadis Ali yang dimiliki oleh Imam Bukhari itu adalah hadis yang hanya berjarak 2 orang saja antara Imam Bukhari dan sahabat. Jadi kalau mengacu ini Imam Bukhari ini bisa kita bilang adalah murid dari tabi'it tabi'in. Ya, murid dari tabi'it tabi'in. Karena Imam Bukhari mendapat dari satu orang mendapat dari satu orang lagi,
dan satu orang lagi mendapatkannya dari sahabat. Nah, kalau Muslim yang paling dekat itu di jarak 3 orang. Jadi Imam Muslim, gurunya 1, gurunya 2, gurunya 3, baru sahabat. Ya saya rasa ini wajar karena Imam Muslim itu murid dari Imam Bukhari. Jadi kalau Imam Bukhari itu adalah murid dari tabi'in, bisa kita bilang Imam Muslim itu adalah cucu murid, ya, cucu murid dari tabi'in. Berikutnya ada hadis mauquf. Wa ma tahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Sebuah hadis yang akan kita sematkan kepada sahabat, baik berupa ucapan ataupun pekerjaan, disebut dengan hadis mauquf. Ya, jadi hadis yang kau sandarkan kepada para sahabat. Jadi lamnya ini lalil jinsi. Lam yang untuk menunjukkan jenisnya. Mubtilah li makna jam'iyah. Bukan yang dikehendaki itu harus berkembali kepada sekelompok sahabat. Tidak. Yang dikehendaki bukan per kelompoknya, melainkan jenisnya. Jadi hadis yang disematkan kepada sosok sahabat, baik syaratnya mutasil atau tidak. Ya, jadi mutasil ataupun munqati. Nah, baik hadis itu dari ucapan verbal sahabat, bagaimana Ibnu Umar berkata begini dan begitu, atau tindak tanduk dari sahabat, umpama Ibnu Umar bersolat witir di atas hewan kendaraannya saat safar. Ini mengacu pekerjaan dari sahabat, maka disebut dengan hadis mauquf. Bisa ucapannya, bisa tindak tanduknya. Ya, ucapannya, Muhammad Ibnu Umar berkata begini dan begitu. Nah, atau contoh dalam sepak terjangnya, semacam Ibnu Umar melakukan sholat witir di atas kendaraannya pada saat melakukan perjalanan. Konsep hadis yang semacam ini dikenal dengan nama hadis mauquf. Ya. Dikenal dengan nama hadis mauquf. Nah, tapi penilaian semacam ini ya akan kita benarkan manakala hadisnya itu yang kita klaim mauquf ini tidak ada indikator yang menunjukkan bahwasannya di sana bisa dimarfukan. Kadang ada hadis yang diucapkan sahabat, tapi itu berdasarkan referensinya dari ucapan atau tindak tanduk pengakuan Nabi. Ya, kadang ada yang semacam itu. Contoh, umpama Ibnu Umar berkata, Umir Nabi kada, kami diperintahkan begitu. Atau nuhina, kita dilarang. Dari apa gitu ya. Nah itu ada tanda-tanda marfu. Soalnya siapa yang memerintah sahabat kalau bukan dari Nabi. Amma idza wujidat. Jadi manakala di sana ada indikator, ada korinah bi alam yakunil ijtihadi fi madkhol. Kalau ternyata di sana tidak memungkinkan itu adalah konsep ijtihad dari sahabat. Jadi sahabat nggak punya peran nih untuk ijtihad dalam hal itu. Dan ternyata di sana memang ada indikator hadisnya itu adalah hadis yang musnad, yang muttasil marfu, ya, yang kembalinya itu kepada Rasul. Ya, kalau meandaikan di sana memang tidak ada peluang untuk si rawi yang sahabat ini berijtihad, maka hukum hadis itu tidak lagi mauquf, melainkan hukumnya adalah hukum hadis marfu. Ya, hukumnya adalah hukum hadis marfu. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, ya, Ibni Umar dan Ibni Abbas itu mengqashar salat. Ya. Beliau berdua mengqashar salat di setiap 4 pos, ya. Di setiap 4 pos. Jadi zaman dahulu itu dalam
apa namanya, dalam jarak tertentu itu ada pos untuk berkirim surat, ya. Jadi beliau itu sholat qashar dan beristirahat di setiap pos. Ya, jadi zaman dulu itu kan kalau mau ngirim surat itu ada semacam eh, tempat pemberhentian sementara untuk para pengirim surat. Ya. Jadi semacam ada rest area ya. Kalau sekarang rest area. Jadi antar daerah, antar kota itu ada rest areanya bagi mereka-mereka yang berkirim surat. Karena zaman dulu kan pakai kuda, ngirim surat sampai 3 hari, 4 hari. Itu ada rest areanya. Nah, Ibni Umar dan Ibni Abbas itu melakukan rehat di sana, ya, mengqashar salat dan rehat di sana. Nah, contoh yang semacam ini bukanlah contoh yang memungkinkan untuk ijtihad. Ini pasti ada sumber hukumnya dari Rasul. Nah, nah, namun ya yang perlu kita pahami, istilah mauquf ini kadangkala juga digunakan untuk tabi'in, meskipun secara bebas ini diaplikasikan untuk sahabat, tapi manakala ada label tambahannya ini bisa difahami bahwasannya hadis mauquf ini berhenti sampai tabi'in saja. Contohnya mauquf ala Sa'id bin Musayyab. Nah, mauquf ala Sa'id bin Musayyab ini indikasinya apa? Ya indikasinya berarti hadis itu tidak mauquf kepada sahabat, melainkan mauqufnya kepada tabi'in. Karena Sa'id bin Musayyab ini adalah menantu dari Abu Hurairah dan tidak sempat untuk bersua dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah, enggak sempat. Nah, tapi kenapa menggunakan istilah mauquf? Ya memang kadangkala secara aplikatif kata mauquf ini bisa disematkan kepada tabi'in. Tapi ingat harus ada labelnya sebagaimana contoh tadi mauqufun ala Sa'id bin Musayyab. Untuk malam ini saya cukupkan dulu sekian sebagai penggenapan pertemuan kemarin yang setengah jam. Nanti kita lanjut lagi di malam Jumat. Ahad malam Senin ya, Ahad malam Senin. Nanti sudah berlaku 1 jam semuanya biasa. Natafi bihadzal qadar subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.